Shalom. Selamat duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kita semua menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Iya, sesuai dengan nats yang sudah ada di warta. Mari sama-sama kita buka dari Efesus pasal yang kelima ayat ini ada 21 ayat Bapak Ibu, tidak banyak. Saya rindu kita baca dari ayat 1 sampai ayat 21 supaya kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh teks firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang, ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang senonoh, karena hal ini tidak panas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab itu baru saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat Kristus demikian melakukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mampu oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan ini. Sekali lagi saya baca ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara, kita dikasih tema pagi hari ini, Kristus bercahaya dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini teks firman Tuhan ini memang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Kalau kita melihat latar belakang jemaat Efesus itu, Bapak Ibu, memang sebelum mereka mengenal Kristus, mereka itu adalah penyembah berhala. Mereka itu penyembah dewa Yunani, atau yang biasa orang Efesus bilang Dewi Artemis, yang itu adalah dewi kesuburan kepercayaan orang Efesus. Dan memang karena mereka adalah penyembah berhala, tidak heran kalau ada beberapa teks yang kita baca tadi itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa mereka itu adalah penyembah berhala, orang kafir, orang sundar, orang yang berlaku cabul dan yang berlaku cemar. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 yang adalah nats pembimbing kita pagi hari ini, berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Oke, Bapak Ibu, di teks firman Tuhan ini Paulus memang menyebutkan bahwa mereka itu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah terang di dalam Kristus. Sama seperti kita yang hadir pagi hari ini, kita ini dahulunya juga adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Kristus, Bapak Ibu. Jadi tema kita pagi hari ini bilang Kristus bercahaya melalui hidup kita. Karena kita sudah ada dalam Kristus dan kita adalah orang-orang terang, makanya kita bisa bercahaya. Tapi dalam konteks teks ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa memang Rasul Paulus secara tegas memberi pengajaran kepada orang-orang di Efesus supaya mereka itu hidup sebagai anak-anak terang. Karena perikop yang dikasih Lembaga Alkitab Indonesia dalam teks ini juga itu, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kita tidak mungkin bercahaya, atau Kristus tidak mungkin bercahaya dalam hidup kita kalau kita tidak hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang dan kegelapan itu beda. Jadi bukan terang atau gelap, tapi terang dan gelap itu berarti sesuatu yang memang antara terang dan gelap itu sesuatu yang berbeda. Jadi Rasul Paulus dalam nasihatnya yang 21 ayat di perikop yang ini, dia bilang memang dahulu kamu itu adalah kegelapan. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan itu tidak mungkin bisa disebut anak-anak terang. Itu tidak mungkin. Karena memang orang yang gelap, ya gelap. Ya kan? Apalagi yang mau dijelaskan. Orang gelap, ya gelap. Tapi kalau orang yang dalam terang, itu pasti akan bercahaya. Makanya ada cahaya di luar itu karena ada terang dari matahari. Nah, itu yang akan kita renungkan pagi hari ini. Ini teks ini waktu saya baca memang kaya akan nasihat dan pengajaran. Baik dari ayat 1 sampai di ayat yang ke-21 ini, kalau kita bikin jadi PA ini bisa 3-4 kali pertemuan ya. Karena terlalu kaya akan pengajaran dan nasihat bagaimana seseorang itu dapat hidup sebagai anak-anak terang. Dan ini juga diuraikan kalau
lain-lain. Tapi kalau orang hidup dalam kegelapan, dia bilang memang Kristus, kalau orang hidup dalam terang itu Kristus akan bercahaya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, melihat dari ayat 1 sampai ayat 21, 2 poin saja yang saya mau bagikan bagi kita. Karena setelah saya baca berkali-kali teks ini, dia berulang-ulang menyampaikan 2 pokok yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, bagaimana menjadi terang atau bagaimana Kristus bisa bercahaya dalam hidup kita, itu melalui perkataan, dan yang kedua itu melalui perbuatan. Kenapa 2 bagian penting ini Bapak Ibu? Karena kalau kita baca itu ayat 4, ayat 6, ayat 19 dan ayat 20 itu bicara soal perkataan. Perkataan yang baik, perkataan yang benar. Dan ayat 3, ayat 5, ayat 11, ayat 12, ayat 15, 17 dan 18 itu bicara soal perbuatan. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar. Jangan kita sulit, aduh ini bagaimana supaya Kristus bercahaya dalam hidup saya. Kayaknya saya harus pesan poster Tuhan Yesus besar-besar. Saya pasang agak warna-warna emas begitu supaya saya di mana-mana dan saya pakai, supaya pas saya maju begitu langsung silau, wih Yesus Kristus bercahaya dalam hidupnya, ya kan? Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya Kristus itu terlihat dari hidup kita. Atau dari mana di hidup kita yang membuat orang lain itu akhirnya melihat Kristus, Bapak Ibu. Yang pertama itu memang orang yang sebenarnya ada dalam terang, itu perkataannya adalah perkataan kebenaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau kita baca di ayat 4 dia bilang begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Jadi kata-kata kotor, kata-kata yang sembrono dan kosong itu sebenarnya kata-katanya orang yang hidup dalam kegelapan, bukan kata-kata orang yang hidup dalam terang. Karena kalau kata-kata kita kotor, kata-kata kita sembrono, kata-kata kita kasar dan menyakiti orang lain, orang akan bilang begini sama kita. Percuma dia tuh di gereja, kalau dia pimpin menyanyi di gereja, kotong bulu kuduk dong berdiri. Tapi coba kalau dia mau ngomong di luar gereja, sekali dia omong tuh Neo sendiri jawab. Kalau dia mau ngomong itu, aduh, kotong hati dong nih. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Senturi, dan saya diteguhkan dengan kesaksian itu dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan main-main dengan kata-kata kita. Karena Yakobus bilang begini, dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama kita bisa mengutuk orang. Artinya apa, Bapak Ibu? Kata-kata kita itu kata-kata bisa memberkati orang atau kata-kata yang akhirnya bisa melukai orang. Saya kenal Ibu saya Sianturi kurang lebih tahun berapa ya Ibu bergabung di sini? 2017. Berarti 2017 sampai sekarang 7 tahun. Dan cerita tentang Ibu Sianturi difitnah, tidak disukai dan lain-lain. Itu sudah cerita pertama kali Ibu Sianturi datang ke sini dan itu sudah pernah bersaksi. Dan kita nih gambaran yang maksudnya yang sudah ada dari 2017 sudah tahu cerita kehidupan Ibu Sianturi. Tapi Bapak Ibu tahu tadi di kesaksiannya kemarin waktu doa kepahitan itu masih ada di hati dan minta Tuhan pulihkan. Artinya apa? Itu kata-kata yang diucapkan dari 7 tahun yang lalu sesuai kesaksian yang kami dengar dari sini, berarti lebih dari 7 tahun yang lalu Ibu Sianturi mengalami itu, meninggalkan kepedihan, meninggalkan luka, meninggalkan sakit hati dalam hidup seseorang. Makanya perkataan yang tidak memberkati itu bukan perkataan anak terang, Bapak Ibu. Perkataan yang menyakiti hati orang itu adalah perkataan anak-anak yang
tidak pantas keluar sebagai anak-anak terang. Sebenarnya dengan sadar kita mau bilang hanya status kita yang Kristen, tapi mulut kita kegelapan. Dan kata Yakobus itu tidak boleh terjadi, karena tidak mungkin dalam satu mata air mengeluarkan air yang manis dan air yang pahit. Itu tidak boleh terjadi. Artinya itu sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Kalau di mulut anak-anak yang statusnya Kristen, tapi mengeluarkan kata-kata yang pahit dari orang lain. Dan tidak mungkin Kristus bisa bercahaya. Karena apa? Ketika orang melihat kita, orang bukan melihat Kristus. Apa yang orang lihat? Mam tua itu cantik madep muka, memulut. Itu mama tua itu di bibir merah, sayang merona, madep memulut, dia perkataan. Dia pernah membuat saya terpuruk waktu ada dalam masalah hanya karena itu mama tua mengatakan. Tapi kalau anak-anak terang, orang akan bilang begini, itu mama tua itu sampai pernah pakai bibir merah. Sekali dia berkata, saya merasakan Tuhan memberkati. Ya kan? Percuma bibir merahnya mahal, tapi kata-kata yang keluar dari bibirnya, dari mulutnya itu kata-kata yang menyakiti. Itu Rasul Paulus bilang, dahulu kamu adalah kegelapan. Berarti kalau kita punya perkataan masih kata-kata yang menyakiti, yang sembrono, yang kasar, yang cemar, sebenarnya kita itu masih hidup di dulu, di zaman dulu. Waktu Kristus belum memerintah. Berarti pengorbanan Kristus itu tidak ada artinya dalam hidup kita. Dan bagaimana mungkin Kristus bisa bercahaya dalam hidup kita kalau kata-kata kita itu adalah kata-kata yang tidak baik. Makanya ini ayat 4 dia bilang itu kata-kata kotor. Terus ayat 6 dia bilang janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini Rasul Paulus nasihati supaya orang Efesus jangan disesatkan dengan kata-kata orang, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah ia disesatkan dengan kata-kata orang atau kitanya yang justru menyesatkan orang dengan kata-kata kita? Jadi Kristus tidak mungkin bercahaya dalam hidup kita kalau kata-kata kita itu kata-kata yang menyesatkan. Orang muncul dengan wajahnya yang memelas, kita pun kata-kata yang keluar dari mulut, itu muka tuh urus memelasa, so dimakan kok. Mungkin kata-kata itu sekedar bercanda, tapi di saat dia sedang bergumul dengan hidupnya, betul memang kemarin dia tidak makan karena tidak ada uang untuk beli beras. Kata-kata kita justru bukan memberi semangat, tapi justru membuat dia semakin sakit. Saya ketemu dia, saya berharap saya mendapatkan kata-kata, halo, bukannya yang semangat, Tuhan pasti menyertai. Dan dia akan bilang, iya, saya ketemu Tuhan, saya lihat Kristus dari hidupnya. Kenapa? Karena kata-katanya itu kata-kata yang memberkati. Mari kita baca dulu Efesus pasal 4 ayat 29. Semua wajib baca supaya habis itu kita langsung oh iya. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh. Aduh, ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Dia bilang pakai kata-kata yang baik supaya orang yang mendengarnya itu beroleh. Ternyata kata-kata kita itu membuat orang beroleh kasih karunia. Artinya dari kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu orang mengalami kasih Tuhan. Itu baru orang bilang, ih, di hidup tuh ada Kristus. Mari kita cek and recheck. Kita nih orang yang
statusnya Kristen, pelayan luar biasa, ya kan, pendeta keliling malah, ya kan, khotbah di mana-mana. Mulut kita bagaimana? Perkataan kita bagaimana? Apakah perkataan kita memberkati? Atau cek dulu? Kira-kira kita pernah tidak menyakiti orang dari kata-kata kita? Saudara-saudara, saya juga merenungkan hal yang sama. Kemarin sore itu saya duduk-duduk di depan meja makan, saya bilang, ini besok saya mau ngomong tentang perkataan ini. Saya cek dulu. Sebelum saya mengajak yang lain cek, saya cek dulu. Akhirnya saya diingatkan satu perkara, Bapak Ibu. Saya punya teman-teman, sudah lama kami berteman. Tiba-tiba suatu kali ketika kami sudah tidak seperti biasa. Itu kalau chat biasa sapaannya beda dari yang sekarang. Setiap kali ketemu reaksinya juga kayak datar-datar gitu kan. Apalagi kalau 2-3 kali tidak bertemu kan, sekali bertemu tuh langsung kita nona heboh. Tapi kok datar begitu. Anaknya dia kenapa dalam hati? Sudah, saya tinggalkan dia beberapa waktu, tidak ini. Tapi suatu hari saya tanya, Kak, kenapa kok dengan beta sekarang begitu? Dia jawab bilang begini, dia kecewa sama saya. Karena saya tanya, pokoknya itu hari nak bohong, tuh beta tersinggung nak. Saya tanya yang mana tuh kan, saya juga sudah tidak ingat. Makanya saya langsung bilang, makanya saya suami itu saya dikasih ingat, jangan terlalu cerewet. Karena kadang-kadang kita tuh kalau terlalu cerewet itu kadang-kadang kita kasih keluar kata yang sebenarnya mungkin saja orang yang mendengarkan tuh, biasa, kayak begitu. Terus saya bilang, yang mana? Dia bilang, dia tidak kasih tahu yang mana persisnya, tapi saya coba lah ingat terakhir kami apa-apa. Dan sebenarnya bahasa itu tuh hanya sekedar bahasa menggila yang bilang, badan tuh, badan besar lain. Mungkin pada saat saya bilang dia badan besar itu pada saat situasi dia sedang iri dengan badannya sendiri, ya. Padahal hanya sekedar kan biasa kita kalau kita bilang ke teman ini badan besar, lah pasti akan jawab begini, kok suami kasih bahagia makanya badan besar, ya kan. Tapi ternyata itu perkataan badan besar itu menyakiti hatinya sampai dia kecewa dan tidak lagi komunikasi dengan saya seperti sebelumnya. Ini yang saya pelajari. Kadang-kadang kata candaan kita bila diucapkan pada waktu yang tidak tepat sekalipun, itu akan membuat orang lain tidak melihat Kristus di hidup kita. Dan pada saat kita khotbah seperti ini, mungkin saja ada di antara bapak ibu yang bilang, tuh kalau berdiri di depan tuh omong paling bagus sudah, ya kan? Jangan mengaku, saya mengaku itu Tuhan. Situ bapak ibu bilang dalam hati, tuh kalau berdiri begitu, ada tapi dia punya sah, ya. Tapi coba di luar dia berkata-kata. Dan saya merenungkan bapak ibu, Yakobus tuh bilang, lidah itu sama seperti api, kecil tapi bisa bakar hutan. Dan kalau kita baca dalam Amsal itu terlalu banyak nasihat soal perkataan. Karena perkataan yang lemah lembut itu bisa mendatangkan kedamaian, tapi perkataan yang penuh amarah itu bisa menimbulkan pertengkaran, kata Amsal. Jadi dengan begitu memang kita akan sulit menunjukkan bahwa Kristus itu bercahaya dalam hidup kita. Dan itu yang Rasul Paulus bilang kepada jemaat Efesus, bangkitlah kamu karena Kristus bercahaya atas hidupmu. Sebenarnya ini teks memang sudah diucapkan juga dalam kisah Yesaya bahwa memang suatu hari itu Kristus akan bercahaya dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya itu, apakah perkataan kita itu membuat orang lain mengalami kasih karunia sama seperti Efesus pasal 4 ayat 29 berkata? Atau ternyata perkataan kita itu meninggalkan luka? Perkataan kita itu justru membuat orang tidak suka lagi datang ibadah. Perkataan kita itu justru membuat orang merasa tidak sanggup menjalani hidup hanya karena perkataan yang keluar dari
Makanya sebenarnya betul itu kata-kata yang bilang, sebelum berbicara, pikir dulu. Dan bahasa yang biasa gaul-gaul kita omong bilang, jangan mulut lari duluan dari badan. Kan kadang-kadang kita sudah habis omong baru pikir. Padahal yang betul itu adalah pikir dulu baru. Dan Wahyu bilang, seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, orang yang cepat, yang lebih baik mendengar dan supaya lambat untuk berkata-kata. Karena kadang-kadang saudara-saudara, kita itu lebih cepat berkata-kata daripada mendengar, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi perkataan yang kosong, yang tidak berarti, perkataan yang menyakiti, atau bahkan itu perkataan kasar keluar dari mulut kita. Saudara-saudara, kita mau Yesus bercahaya dalam hidup kita, amin. Jaga perkataan kita. Saya membaca satu cerita. Ada 2 orang bersaudara, punya ayah. Kita tidak bisa memaksa 2 orang bersaudara itu harus punya sifat yang sama. Kayak misalnya yang kakak, dia lemah lembut, yang adik mungkin agak lebih tegas daripada kakaknya, ataupun mungkin yang kakak itu lebih penurut daripada yang adik. Jadi papanya bilang gini, kamu nanti ini kalau besar, kamu hanya akan jadi pembantu untuk koko adik, dan kamu ini tidak jadi manusia yang bisa dihargai oleh banyak orang karena kamu pemodel seperti ini. Saudara, ternyata kata-kata itu membekas di hati anaknya. Sampai suatu hari, 10 tahun setelah itu anak itu memang benar-benar menjadi anak yang memberontak. Dan ketika papanya malu dengan perkataan itu, dengan sikap anaknya cuma dengan lembut bilang ke papanya, jangan marah, karena saya jadi seperti ini itu karena kata-kata papa 10 tahun yang lalu. Kita yang orang tua, ini nasihat juga untuk kita. Kita punya anak, perkatakanlah hal yang baik untuk anak kita. Biar anak-anak kita melihat Kristus dari hidup kita. Kita yang jadi suami, perkatakanlah kata-kata yang positif dan yang berkat untuk istri, supaya istri melihat Kristus di hidup suami. Begitupun istri, perkatakanlah kata-kata yang baik kepada suami, supaya suami melihat Kristus bercahaya dari hidup kita. Untuk anak-anak muda sama, katakanlah perkataan-perkataan yang baik untuk temanmu, untuk saudaramu, biar dia melihat Kristus dari hidupmu dan dia beroleh kasih karunia, sama seperti Efesus 4 ayat 9 berkata, dari perkataan kita yang baik orang lain bisa mengalami kasih karunia. Ya, Kak Steven pun skripsi. Kak Steven pun skripsi, dia mau cari tahu di pemuda DKR itu mulut bagus-bagus atau tidak, perkataan yang baik atau tidak. Saudara-saudara, kalaupun dalam perenungan pagi hari ini Tuhan ingatkan saudara bahwa pernah saudara menyakiti hati orang lain dengan kata-kata, minta ampun sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mau tetap menjadi anak terang di mana orang lain melihat saya, mereka memuliakan Tuhan karena kata-kata saya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di ayat yang ketiga dia bilang begini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja punjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ini nasihat Rasul Paulus. Dan setelah itu Bapak Ibu, di ayat yang kelima dia bilang begini, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan
ayat yang ke-11 dia bilang begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudara yang terkasih, ini ayat ini juga mau mengajarkan kita begini, supaya Kristus bercahaya dalam hidup kita. Perhatikan perbuatan kita. Beberapa hari yang lalu saya sharing dengan seorang anak muda, saudara. Dalam sharing itu dia menangis, dan dalam doa pun saya ikut bersedih, ikut haru dengan apa yang dia ceritakan. Dia juga mengalami kepahitan dan sakit hati karena melihat perbuatan orang tuanya. Dan ternyata perbuatan orang tua itu juga meninggalkan kepahitan dan sakit hati, sampai dia sendiri sulit memandang pada pertolongan Kristus. Jadi benar-benar dia tidak bisa melihat Kristus itu dari hidup orang tuanya, dan setelah itu bukan sampai di situ, saudara-saudara, dia sendiri pun tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu juga mengasihinya. Tuhan itu sanggup memberi dia pertolongan. Dan dua hal yang ini Bapak Ibu, saya ingat satu teks firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka dulu dari Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi ini teks bilang demikianlah terangmu bercahaya. Jadi dari perbuatan kita yang baik itu terang kita bercahaya dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, kalau kita adalah anak-anak terang, berarti perbuatan kita juga adalah perbuatan anak-anak terang, bukan perbuatan dalam kegelapan. Kita tidak main tendang sembarang, salap apa sedikit di rumah, kaki tangan dong naik semua, entah naik kemana, naik ke loteng kah, naik di rak piring kah, naik di atas kulkas kah, apa dan sebagainya. Sedikit cekcok, kaki tangan naik. Saudara-saudara, perbuatan kita itu juga harus perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau ayat ini dia bilang jangan serakah. Jangan serakah, ini tidak perlu pikir yang terlalu berat. Ada uang 100 juta di kantor, 10 juta untuk kita, tapi karena serakah kita ambil 20 juta, ya kan? Itu kasus untuk orang bekerja. Serakah ini untuk hal-hal sederhana saja. Anak yang satu lebih mau dia yang diutamakan daripada anak yang lain. Suami lebih mau istri, suami lebih mau dia yang pokoknya semua tuh dia, apa-apa tuh dia. Mau hanya istri yang menghormati, tidak mau menghormati. Orang tua dengan anak, dan perbuatan-perbuatan yang kalau kata firman Tuhan ini lebih mengerikan. Dia bilang perbuatan cemar, cabul, bahkan dia bilang menyebut saja pun itu tidak pantas kalau kata Efesus. Jadi kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan sampai karena perbuatan kita, itu tadi yang saya saksikan, ada orang lain yang tidak bisa juga melihat kasih Kristus karena perbuatan kita. Kristus harus bercahaya dalam hidup kita, amin. Berlakulah sebagai anak-anak terang.
belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar untuk hidup peduli dengan orang lain. Dan kalau kata teks firman Tuhan ini, kalau kita baca di ayat yang bagian terakhir, dia bilang lebih baik itu hidup dalam ucapan syukur. Karena dengan bersyukur kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Karena itu saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan ini saya rindu kita belajar. Mari perhatikan perkataan dan perbuatan kita. Supaya apa? Kristus bisa dilihat dari hidup kita. Jangan sampai gara-gara perkataan kita bukan hanya Kristus tidak bisa dilihat dari hidup kita, tapi orang itu pun sulit untuk mengalami Kristus dalam hidupnya. Dia mau mengandalkan Tuhan, dia mau berharap sama Tuhan, tapi karena ingat dengan kata-kata ini anak memang anak tidak baik, ini anak memang anak tidak baik, atau perlakuan-perlakuan yang kasar. Bahkan saudara-saudara, saya pernah punya teman, dia bilang begini, saya trauma. Dia waktu itu sudah di umur mau menikah. Saya bilang, belum kok. Dia bilang, saya masih trauma karena saya trauma lihat saya pun kakak pun suami. Ternyata perlakuan suami kakaknya itu meninggalkan trauma bukan untuk istrinya saja, tapi meninggalkan trauma untuk adik perempuannya. Sampai dia takut menikah hanya gara-gara dia takut kalau dia juga akan dapat suami seperti kakaknya. Dan saya bilang tidak, kamu di dalam Kristus, Tuhan punya cerita sendiri untuk hidupmu, tidak harus untuk sama seperti cerita suami dari kakaknya. Tapi yang jelas saudara, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan yang kita tunjukkan di hidup kita, itu membuat orang lain tidak melihat Kristus dari hidup kita. Karena itu dari renungan firman Tuhan dengan pembahasan yang sederhana ini, saya hanya mau kita belajar. Mari perhatikan kata-kata kita, perhatikan perbuatan kita. Kalau misalnya kita dapati kita terbatas dan lain-lain, minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau kata-kata saya itu kata-kata yang memuliakan Tuhan, supaya orang lain diberkati dari hidup saya. Saya mau perbuatan saya itu adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan, supaya orang lain juga beroleh kasih karunia dari perbuatan saya. Sehingga firman Tuhan, tema kita pagi hari ini, Kristus itu akan bercahaya dari hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur